beberapa tokoh penting dalam Basnas menyampaikan bahwa ada beberapa kalangan orang-orang yang sudah sukses, yang sudah mampu, sudah wajib untuk melaksanakan zakat, entah itu zakat profesi maupun zakat apapun itu, mereka mengalami kebingungan terhadap bagaimana sih cara zakat yang benar, berapa persentasenya dan lain sebagainya. Nah, makanya Basnas dengan upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai pihak tersebut, public figure dan YouTuber misalnya, untuk membantu mereka mendapatkan zakat. Memang sudah kewajiban untuk melaksanakan zakat. Kemudian pengembangan zakat produktif, sehingga tidak hanya pemberian secara habis diberikan mustahik. Nah, kebanyakan yang terjadi tanpa campur tangan badan sekolah yang resmi, yang tidak terorganisir. Misalnya kalau zaman dulu di masa Belanda, belum ada Basnas karena Badan Amil Zakat baru dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1968, dan juga pada tahun 1999. Jadi pada masa Belanda itu, ketika Belanda mengambil uang pajak dari rakyat Indonesia dan digunakan uang pajak tersebut untuk menjajah Indonesia, maka orang-orang Aceh saat itu mengambil zakat dari masyarakatnya, dan dana zakat saat itu digunakan untuk memerangi Belanda. Makanya Belanda saat itu merasa terancam dan memberikan peraturan bahwa sampai tingkatan kabupaten, dari bawah sampai kabupaten dilarang untuk mengelola dana zakat. Nah, tapi karena masyarakat saat itu tidak percaya terhadap, tidak mau nganut sama Belanda, karena Belanda memberikan kalau mau zakat itu ya dikasih ke penghulu atau ke naib. Nah, masyarakat saat itu nggak mau, karena mereka lebih percaya untuk memberikan dana zakat mereka kepada para kiai atau para tokoh agama yang mereka segani dan mereka hormati di masyarakat. Nah, kaitannya dengan yang awal tadi saya sampaikan adalah ketika dana zakat itu dikelola per individu, artinya langsung dikasih one to one, satu ke satu misalnya, tidak terorganisir, maka ya tadi yang pertama akan timbul penerimaan zakat yang double, kemudian aku mau menyampaikan lupa tadi. Intinya akan ada timbul penerimaan dana zakat yang double, dan dana zakat itu hanya akan mati, tidak produktif gitu loh, maksudnya tidak produktif, karena dikasih satu orang ya udah untuk makan selesai, untuk apa kayak gitu. Nah, kalau dikelola oleh badan yang resmi, badan yang sudah profesional, yang punya kapabilitas dan juga kualitas yang bagus, maka dari dana zakat tersebut dikelola kemudian bisa menjadi zakat yang produktif, itu yang bisa misalnya kayak bantuan UMKM, kemudian bantuan semacam yang bisa tidak mematikan zakat secara langsung, kayak gitu. Ini menurut dari sumber atau referensi yang kami dapat. Kemudian prestasi Basnas dan LAS, Basnas secara konsisten berhasil menaikkan penghimpunan sebesar 30% setiap tahun dengan menitik beratkan pada kepercayaan publik. Pada tahun 2020, Basnas Pusat atau Republik Indonesia berhasil meningkatkan penghimpunan ZIS sebesar 30% dari tahun sebelumnya, meskipun dalam masa krisis pandemi sepanjang tahun 2019-2020, Basnas menghimpun dana sebesar 385,5 miliar. Nah, pada tahun 2019 mencapai angka 296 miliar. Ini ada kenaikan, walaupun tidak banyak, tapi kenaikan sebesar 30%.
Pada tahun 2020, Basnas telah membantu 1,5 juta jiwa dalam berbagai program yang dilaksanakan melalui program-program unggulan di berbagai daerah Indonesia maupun di luar negeri. Nah, berdasarkan hasil riset peta zakat dan kemiskinan regional DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten oleh Puskas tahun 2020 menunjukkan bahwa berbagai program penyaluran zakat dari Basnas tersebut telah berhasil mengurangi kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada mustahik dengan mengacu pada standar kemiskinan BPS atau Badan Pusat Statistik telah berhasil mengentaskan atau menyelamatkan 35% mustahik fakir dan miskin atau sebanyak 13.202 jiwa. Nah, sebagian darinya Basnas berhasil mentransformasikan 1.576 mustahik menjadi seorang muzaki. Nah, jadi awalnya mustahik, kemudian dibantu oleh Basnas diangkat menjadi muzaki atau berpenghasilan di atas nisab zakat sebesar 4,6 juta per kakak setiap bulannya. Ini sama bahwa dalam riset skala nasional, dampak dari program zakat yang dikelola oleh Basnas, yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat atau PS, telah mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan sebanyak 126.704 jiwa dan mentransformasikan mustahik menjadi muzaki. Kita sama ya Kak Dedi. Nah, itu beberapa upaya di mana Basnas dan LAS berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan program-program memberikan inovasi guna memanfaatkan potensi zakat di negara Indonesia. Nah, lalu potensi zakat di Indonesia itu seperti apa? Sebesar apa sih memangnya? Kayak gitu. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Ica dan juga Mas Rois. Kepada Mbak Ica terkait dengan materi yang keempat, disilakan. Terima kasih Mbak Alia atas waktunya. Nah, selanjutnya bagaimana potensi zakat di Indonesia? Seperti yang sudah kita ketahui, zakat merupakan salah satu potensi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dermawan, dan memiliki kepedulian sosial terhadap orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Bapak Nur Ahmad, mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun per tahunnya, menurut data yang dihimpun dari Pusat Kajian Strategis lembaganya. Potensi itu berasal dari zakat penghasilan, zakat pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat, per tahun 2009 tercatat potensi zakat di Indonesia senilai 233,8 triliun. Bahkan dalam Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat di Indonesia itu pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun. Potensi tersebut, potensi terbesar tahun 2020 adalah zakat perusahaan sebesar 144,5 triliun. Kemudian ada zakat penghasilan dan jasa sebesar 139,7 triliun, zakat uang sebesar 58,76 triliun, zakat pertanian sebesar 19,79 triliun, dan zakat peternakan 9,52 triliun. Dari seluruh potensi tersebut, riset gabungan Basnas dengan berbagai lembaga menyebutkan tercatat sekitar 61,258 triliun penghimpunan ZIS yang tidak melalui organisasi pengelolaan zakat resmi pada tahun 2020. Adapun secara nasional pada tahun 2019 penghimpunan ZIS yang melalui OPZ resmi baru mencapai 10,22 triliun. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat, per tahun 2020 potensi zakat di Indonesia senilai 327,6 triliun.
laporan akhir tahun 2021, hasil pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah. Kendati mengalami peningkatan yang sangat tajam, tetapi potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi dalam proses penghimpunan pengumpulan zakat agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Melalui potensi pengumpulan zakat yang besar inilah, maka dalam dokumen Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo, zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi umat Islam di Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah atau maqasid syariah. Keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peran penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wisata, berinvestasi dalam ekonomi yang real dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Ma'ruf menggarisbawahi rekomendasi Rakornas Zakat tahun 2020 yang masih perlu terus ditingkatkan implementasinya pada tahun 2021, yaitu yang pertama, penyaluran zakat kepada mustahik perlu didukung dengan database yang akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan. Dalam hal ini, Basnas agar berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh data rumah tangga miskin maupun usaha mikro dan kecil. Yang kedua, mereplikasi praktik terbaik dalam pengumpulan zakat, khususnya untuk menjangkau muzaki yang selama ini belum berzakat, baik melalui Basnas maupun LAS atau lembaga lainnya. Upaya menjangkau mustahik melalui kolaborasi harus terus ditingkatkan agar berhasil secara efektif. Yang ketiga, pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat, utamanya untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial dan kalangan muda Indonesia yang masih perlu terus diupayakan. Mengingat indeks literasi zakat nasional pada 2020 masih pada tingkat moderat. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Alia. Oke, terima kasih Mbak Intan atas pemaparannya. Tibalah kita di penghujung penjelasan poin keempat. Pada intinya, bahwasannya Badan Amil Zakat Nasional dan juga Lembaga Amil Zakat Nasional ini adalah badan atau lembaga yang memang resmi dari pemerintah yang berupaya untuk mengelola zakat secara nasional supaya bisa mendayagunakan dan memberikan kesejahteraan atau manfaat yang bisa dirasakan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan membantu mengentaskan kemiskinan, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun, beberapa kendala yang dialami oleh Basnas dan LAS sendiri ialah ada beberapa oknum atau beberapa golongan yang mereka belum begitu percaya atau enggan untuk memberikan dana zakatnya kepada Basnas maupun LAS karena mereka cenderung tradisionalis dan lebih percaya untuk one-to-one, satu-satu itu melakukan secara individu. Namun pastinya baik dari Badan Amil Zakat Nasional sendiri, LAS-nya sendiri, maupun dalam metode tradisional yang masih dipertahankan dan beberapa kalangan dipercaya, memiliki
plus dan minusnya masing-masing. Sehingga ini yang menjadi garis besar yang perlu ditangani oleh Basnas untuk bagaimana menyamakan persepsi antara dua golongan ini. Gitu. Kemudian terkait dengan teknologi yang semakin canggih, tentunya bagi Basnas sendiri perlu untuk melakukan upgrade secara terus-menerus, mengingat Indonesia sendiri sudah dunia ini sudah mencapai atau berada dalam era industri 4.0 dan kita hampir memasuki atau bahkan memang sudah industri 5.0. Demi kemaslahatan umat dan mendayagunakan, memanfaatkan potensi zakat yang ada di Indonesia yang masih sangat besar, maka diharapkan seluruh elemen dari masyarakat maupun pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lainnya, oknum-oknum yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya untuk sama-sama bersama bersinergi dalam memajukan pengelolaan zakat. Mungkin itu dari kelompok kami. Sebelum kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Zainur Rashid untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan kepada kami maupun kepada teman-teman yang lain. Monggo Ustadz. Ya, baik. Terima kasih ya, good presentation, dan also that's very great to deliver these materials. Teman-teman sekalian, di dalam kesempatan ini tentu materi ini menjadi penting ya, karena pada titik pengelolaan itu nanti berimpact kepada tata kelola yang lain. Ya, mungkin bisa di stop dulu untuk share screen-nya, Mbak Aliatus Sarira. Kita bisa share, kemudian nanti kalau dibutuhkan bisa di ini kembali ya. Oke, ya jadi manajemen di dalam konteks kita berwakaf atau kemudian berzakat ini menjadi kunci di dalam kita mengembangkan ya potensi yang ada. Tadi sudah disebutkan sekian ratus triliun ya yang dimiliki, tapi lalu hanya berapa puluh ya 17-an triliun. Itu kan menjadi satu tantangan. That's the challenge di dalam kita hidup sebagai Muslim di Indonesia. Eman-eman ya, potensi yang besar itu tidak dimaksimalkan dan tak tertata. Kenapa begitu? Ada beberapa catatan dari beberapa ahli, kita ini masih pada tipikal pengelolaan yang tradisional. Itu tantangan pertama. Apa indikator pengelolaan yang tradisional? Salah satunya adalah manual. Basnas yang ketika tadi disebutkan misalnya ada tampilan pakai digital, mobile phone dan sebagainya, itu baru akhir-akhir ini saja. Itu pun ya masih sosialisasi. Tetangganya Mbak Alia Tesarira, coba tanya. Ya, tetangganya Mas Eli tanya itu. Mereka membayar zakat enggak? Itu pertama. Lalu yang kedua, cara metode membayar zakatnya kayak apa? Ini ya, memberikan manual yang mereka kenal masih zakat yang fitrah, misalnya itu ya. Atau pegawai negeri yang mereka tahu adalah pokoknya zakat saya sudah dipotong oleh Pemda, itu ya diserahkan ke Basnas. Gitu. Lalu terus dinggung apa wae? Seorang urus secara penting, pokoknya gajiku lancar, gaji jelang Syawal ada THR gitu. Itu ya. Tapi ini ada GoPay, ada macam-macam. Asus gue TikTokan wae HP ini. Mobile phone itu belum cukup ini. Nah, apa yang menjadi celah sesungguhnya adalah teman-teman di milenial gitu. Ya, smartphone itu lebih kepada generasi Z ya. Ini itu lebih ke digitalnya, itu lebih ke generasi milenial ini. Jadi angkatan saya saja ke atas itu maksudnya berarti 45 ke atas, itu relatif handphone itu untuk WA-an dan enggak cukup banyak yang lebih fleksibel, lebih fungsional. Nah, termasuk di dalam proses pembayaran itu tadi. Ya. Bayar listrik itu pun lebih enak ke tetangganya.
orang rumit, leren direct debit dan seterusnya. Zakat itu pun kita masih juga bertanya-tanya, ini zakat ini direct debit bener diambil anu ndak itu, jangan-jangan terlalu banyak ambilnya. Itu masih ada unsur tidak percaya ya. Nah, itu beberapa hal indikator tata kelola yang masih tradisional. Kenapa begitu? Di lintasan yang lain, tata kelola yang tradisional itu biasanya dipengaruhi oleh paradigma para pengelola. Ya, paradigmanya kayak apa? Bahwa zakat ya itu menjadi satu bentuk yang cenderung masih konsumtif. Ya, Mbak Alia dan teman-teman kelompok. Tadi mungkin belum disinggung lebih banyak, tapi nanti bisa dilanjutkan di diskusi ataupun kemudian di makalah yang lain, bahwa produktivitas di dalam pengelolaan dan distribusian baik itu oleh zakat ataupun wakaf itu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau tadi potensi zakatnya yang ratusan triliun itu in Indonesian konteks itu bisa diambil. Kalau enggak itu hanya potensi aja. Karena potensi itu ratusan triliun itu kan dengan asumsi. Jadi asumsi orang yang kemudian bergaji yang sudah wajib sebagai muzaki itu membayar zakat. Para pengusaha dengan income sekian yang kemudian memungkinkan mereka sudah menjadi muzaki dengan harus membayar zakatnya. Nah, potensi-potensi itu yang kemudian diakumulasi menjadi satu kalkulasi. Itu berhenti di titik angka-angka saja. Tidak bisa kemudian turun menjadi sebuah fakta, data, dan income di zakat ketika kemudian itu tidak terfollow up dengan sebuah gaya fundraising yang strategis. Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri tentang fundraising itu. Tapi bagaimana how to manage tadi itu, yang 17 triliun saja, itu bagaimana dikelola sehingga juga berdampak produktif, itu belum. Jadi masih dominan bersifat konsumtif. Seperti apa itu konsumtif? Delivery mengantarkan hasil dari zakat secara direct berupa material kepada para mustahik. Tidak lalu diupayakan dalam bentuk misalnya usaha yang lebih luas. Pemberdayaan UMKM berbasis dana zakat. Belum banyak tuh. Ada beberapa example atau apa contoh ada di Malang ya di beberapa kota-kota, tapi belum masif tersalurkan di dalam keseluruhan kita di Indonesia. Artinya itu menjadi challenge yang cukup menantang. Nah, teman-teman sekalipun nanti itu memiliki ya karir ya, misalnya jadi hakim, jadi avokat, jadi pembisnis ya, atau aktif di departemen apalah misalnya gitu. Jangan lupa bahwa sebagian waktu kita itu sebaiknya ya dialokasikan membantu di dalam proses pendistribusian itu karena dampaknya jelas akhirat dan dunia. Akhiratnya jelas karena kemudian itu adalah hartanya Allah yang dititipkan untuk manusia kita, dan pada manusia kan ada unsur empowering, helpful some people. Itu beberapa catatan tadi ya yang sudah disampaikan dengan sangat bagus Mbak Alia dan kelompoknya. Lalu mari kita berdiskusi bersama. Nanti hal-hal yang perlu di-sharingkan bisa kita diskusikan bersama. Ya, silakan. Monggo Mbak Alia kalau mau di media ya untuk sharing sama teman-teman. Nanti beberapa kalau perlu saya tambahkan lagi. Teman-teman yang ada di kelas online kali ini, apabila ada yang ingin bertanya atau mengungkapkan kegelisahannya atau mengungkapkan argumentasinya terkait dengan zakat yang dikelola oleh Basnas dan juga LAS ini, silahkan langsung raise hand boleh, langsung open mic boleh, atau di chat pun boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Aziz. Izin bertanya ya. Silahkan. Yang mau saya tanyakan, itu kan tadi keterangannya ada zakat online ya.
Yang mau saya tanyakan, apa saja kelebihan dan kekurangan tersendiri pada zakat online itu? Dan di aplikasi zakat online itu, apakah ada panduan tentang tata cara seorang harus membayar zakat? Misalnya harus diniati dulu ya sebelum berzakat itu. Mungkin dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aziz, penanya yang istiqomah setiap pertemuan penanya ya. Untuk teman-teman kelompok yang lainnya, apabila ada yang ingin menjawab, ya Allah, silahkan. Mas Aziz di sini, atau teman-teman online yang lain yang punya argumentasi, silahkan untuk menjawab. Jadi tidak berpatokan pada kami saja, karena keterbatasan kami. Teman-teman kalau yang memang punya pengetahuan yang lebih banyak dan atau punya pengetahuan tentang zakat utamanya yang telah ditanyakan, bisa langsung menjawab gitu ya. Nah, Mas Aziz tadi bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan zakat online atau aplikasi zakat yang sudah ada yang dilaunchingkan oleh Basnas dan juga LAS. Kemudian pertanyaan kedua, dalam aplikasi zakat tersebut, apakah ada panduan tentang tata cara dalam berzakat? Contohnya tadi kayak niat, mungkin tata cara dalam berzakat yang lainnya. Nah, kalau mungkin tata cara dalam penggunaan aplikasinya pasti ada ya Mas, pasti ada. Tapi kalau untuk tata cara berzakatnya sendiri, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri belum membuka, memakai, mengunduh aplikasi tersebut. Gitu. Jadi belum survei secara langsung. Tuh, jadi belum bisa menjawab karena takut salah. Tiwas saya bilang ada, nanti nggak ada, atau sebaliknya. Teman-teman yang lain? Mbak Intan, Mbak Ica, Mas Bagus, Mas Ubed, Mas Habib, Mas Rois. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan daripada aplikasi zakat online atau zakat dilaksanakan secara daring, itu banyak sedikitnya kita udah tahu sih Mas. Karena jenengan, saya, dan teman-teman lainnya itu kan sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi online seperti Shopee, Shopee maksudnya, Tokopedia, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, dulu belum ada pasar online, sekarang sudah ada pasar online, dan itu pastinya memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, sama halnya dengan aplikasi ini. Positifnya adalah ini lebih mudah bagi kita, bagi kaum kita. Tapi ini ribet bagi kaum ustadz ke atas, ke atasnya ustadz itu ya. Ya, bagi mereka ini sangat rumit adalah kayak gitu. Enak langsung dikaitkan di sisa rumah, langsung dikaitkan dengan kiai, langsung dikaitkan dengan kono-kono kan. Tetapi bagi kalangan yang milenial yang melek dengan teknologi, ini sangat membantu bagi mereka yang mungkin punya kesibukan yang sangat padat, sampai-sampai nggak sempat keluar rumah untuk memberikan zakat. Ini menjadi salah satu solusi, kayak gitu. Kemudian ini plusnya juga adalah ketika si Basnas dan juga LAS ini punya tujuan, rencana untuk menyeluruhkan pengelolaan. Jadi berupaya untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pengelolaan zakat secara individual dan secara tradisional, Kak, tadi kan. Maka untuk
masuk ke dalam ranah yang paling kecil, kayak di dusun-dusun, di desa-desa, itu kan tidak mungkin secara offline gitu kan, dari tingkat kabupaten, karena wilayahnya, kemudian jumlah dari masyarakatnya juga banyak. Jadi dengan adanya aplikasi atau zakat online ini ya tadi bisa membantu Basnas dan juga LAS dalam mewujudkan tujuannya menyeluruhkan pengelolaan zakat secara tersistem oleh Basnas sendiri, kayak gitu. Untuk kekurangannya ya tadi bagi mereka yang kaum lansia, mohon maaf, mungkin agak kesulitan, dan bagi mereka yang paradigmanya terkait dengan model teknologi aplikasi kayak gini kurang dan tidak suka, tentunya tak akan berpikiran buruk dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sedikit contoh kelebihan dan kekurangannya. Mas Aziz, saya tanggapan? Ya sudah menangkap dikit-dikit lah. Ya, nangkapnya dikit karena saya nyampainya dikit toh. Mas Eli ada tanggapan? Boten, Mbak. Atau teman-teman presentator lainnya ada tambahan? Iya. Barangkali Mas Fawas, Mas Bayu. Mbak Lufa hadir? Mas Bagus? Mas Yoga? Hadiro, Ustaz, Hadiro. Iya. Mohon maaf, Ustaz, di sini hujan. Oh, hujan. Oh, diudani toh? Oh, hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke, Mbak Ana, Mbak Anis, ya, Mbak Robiatun, Mbak Amalia. Mas Robit ini istiqomah dia ya. Istiqomah matiin kameranya. Ada Mas Wawas, Mas Alpine, Khairul Fahrul Razi, Habib Jebar, Mas Yoga. Yoga ada dua ya, Yoga Akbar sama Prasetya. Mana nih? Suaranya mana? Nggak ada. Ummahani Lailil Muna. Ini Ustaz, kita double pahala. Kuliah dapat pahala, tidur dapat pahala. Jadi kuliah sambil tidur. Lagian ini nuansanya masih kayak semi UTS. Ustaz. Iya. Semi ya. Ahmad Amiruddin, Bayu Arif Mahendra, Muhammad Nuryadi, sama Khairum Mutmainnah ya, sama Latifatul Mardiyanti. Dari Sekia ada Mbak Eka dan Nabil Kamal Al-Qurtubi. Ini saya kalau ketemu di jalan enggak bisa sapa-sapa nih. Satu karena online, yang kedua kameranya enggak dihidupin. Nah, itu. Kalau saya mesti ditanya, dipanggil Ustaz, dari jauh, siapa? Siapa lo? Ini kelas Jawa mana? Enggak pernah kelihatan di kamera. Ya itu salah satu impact ya. Berkahnya kurang karena kurang langsung kenal, maksudnya kurang langsung nampak itu ya. Ayu sama Mbak Sukna kelihatan ya, kelihatan hidung ke atas ya. Oh pakai masker ya. Oh, ya oke. Latifatul Mardiyanti, ada Ayu, ada Nur Urus, Putri Salsabila, ada Siti Nursehah, ada Inayatul Maula. Nah, silahkan ya, kita masih punya waktu ya. Berapa menit lagi Mbak Alia? Sekitar 23 menit lagi. 23 ya. Oke. 10.20 sudah masuk. Ya, nanti kita kasih 10 menit sebelum masuk ya, supaya teman-teman bisa sholat duha bagi yang belum duha. Oh, ada. Ya. Bukan duha ya, tetap raduha ya. Enggak Ustaz, kita mah duha ya, alhamdulillah ya.
Oke. Ya, saya lihatkan sejenak untuk grafik ini. Nanti kapan-kapan bisa ditengok lebih lanjut. Ya, saya belum bisa sharing, Mbak Alia. Ya, removing hostnya ya. Silakan saya kembali jadi host. Udah belum? Ya. Oke. Ya, saya share screen-nya belum bisa. Oke, saya ini dulu sama cakap-cakap sudah ya. Oke. Ampun, Tat. Yeah. Jadi di bagan ini salah satu bagan disertasi saya. Memang belum saya publish untuk disertasinya. Okay. Jadi ini nazir sama wakif, nazir ataupun amil sama di dalam bentuk distribusi zakat ataupun wakaf. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari fungsi zakat di sini atau kita aplikasikan di sini adalah wakafnya masjid, maka di sini tadi itu ya Mbak Lia dan teman-teman ada persoalan di bagian budaya tata kelola itu ya itu pada pemahaman. Jadi kalau kemudian mau mengelola secara baik ya pada tipikal bagaimana seorang amil ataupun nazir baik di dalam melakukan programnya, membuat decision making terhadap pola-pola pendistribusian, pengelolaan zakat ataupun wakaf ya di dalam konteks ini adalah zakat, maka mau nggak mau ya harus memiliki pendidikan yang cukup, jejaring yang cukup. Jadi kalau selama ini nazir dan atau wakifnya atau maaf itu amilnya tidak memiliki jejaring yang baik, ya akhirnya dikelola dengan cara-cara yang normatif dan tradisional tadi. Nah, lalu pemikirannya juga begitu. Udahlah Mas, ngapain toh zakat dikelola ini gitu. Itu yang terjadi selama ini di Basnas. Ya, Basnas itu dengan budaya tata kelola dari PNS lalu didistribusikan. Hasil penelitian saya terhadap Basnas yang di Pati bukan sama sekali bermaksud untuk ini ya Mas Aziz ya untuk bukan sama sekali meremehkan Basnas. Ada Basnas itu sangat bagus sekali. Tapi kita sebagai kalangan akademisi kan ini sedang mengkritisasi. Ya, sedang kita mencoba untuk menyuguhkan satu bentuk tantangan supaya lebih baik lagi. Kira-kira di situ. Apa? Ya kalau selama ini Basnas itu dengan pola lama, ya misalnya Mas Ali Nurmansyah, pegawai Pemda, ya Mas Abdul Aziz pegawai di Departemen Agama, udah diambilin semua tuh, nggak usah kerja itu udah terkumpul zakat, kerja sama bank udah gaji dari negara sebelum nyampe kepada PNS, aparatur atau ASN, udah terpotong, terus potongannya kemana? Langsung ditaruh di rekeningnya Basnas, selesai kan? Nah, nek ngono tok ayo gampang. Kira-kira begitu. Yang menjadi soal adalah bagaimana akumulasi dana dari seluruh PNS di Indonesia yang dikelola oleh Basnas ini, terutama di Pemda-Pemda ya. Karena Basnas itu kan teman-teman harus melihat dari hierarkis secara struktural komprehensif. Dari atas sampai ke bawah, pusat ada yang dinakodai oleh Prof. Nur ya. Lalu di bawahnya Jawa Tengah ada, oke. Lalu kalau BWI kan Prof. Nuh ya, kalau BWI di bawahnya juga demikian provinsi dan kabupaten. Di kabupaten selama Nyun Sewu ya Basnas dan lainnya itu dikelola maaf oleh teman-teman atau Pak D kita yang cenderungnya adalah pensiunan, itu biasanya kurang berkembang. Paham nggak Mas Nur? Biasanya kepala Basnas yang di tingkatan kabupaten itu adalah pensiunan dari Kandepak, kayak gitu loh ya, dari Departemen Agama, daripada nganggur-nganggur pensiunan
melu ngurusi Basnas itu. Nah, itu kan yang kurang produktif gitu. Jadi kalau kemudian mau lebih profesional, tanganilah Basnas itu dengan orang-orang yang profesional, campuran dengan para pengusaha-pengusaha itu. Sehingga pola pengelolaan dari zakat itu berbasis usaha. Itu. Tidak lalu hanya ngambilin dana dari PNS, ya, lalu habis itu disalurkan kepada masyarakat yang butuh. Nah, ngono tok ya aku ya iso. Orang ngono ya iso. Enggak misalnya ya. Oke, ya Mas Ajis ya. Jadi kalau kemudian ditanya dengan bagaimana digital, digital itu juga lebih mudah lagi. Sekarang setelah dengan digital kita membayar zakat. So what next? Misalnya terkumpul ya 1 triliun. Setelah itu 1 triliun mau diapain? Hanya para amil yang mau susah payah yang kemudian berkembang lebih produktif. Kalau enggak duit 1 triliun dibagikan, ini bagiannya bentuk program apa gitu dikelolakan, bakti sosial, tunjangan orang miskin ya, tunjangan para janda-janda, dibuat klasifikasi jandanya yang muda, janda tua dan seterusnya gitu ya. Mas Aziz sudah bayangin itu jadi Basnasnya dia. Nanti janda kembang desa dikasih lebih dan seterusnya nepotis ya. Nah, itu yang selama ini ya. Jadi dari hasil yang kemarin saya teliti setidaknya di Basnas Kota Pati itu mereka ada sekian miliar per tahun ya, itu masih relatif belum produktif. Ya, masih berupa pola pengelolaan yang normatif tadi itu. Jadi teman-teman bisa kelolakan bagaimana kemudian dengan para pengusaha. Apakah kemudian juga mereka di fundraising dengan bagus, ada pendekatan secara persuasif dan seterusnya. Belum. Ya. Jadi Basnas lebih banyak setidaknya dari penelitian di lingkup yang mikro di Pati kemarin, mereka kemudian sudah direct debit dari para pegawai seluruh ASN di Pati yang muslim, lalu dikumpulkan dana sekian miliar diberikan kepada kegiatan-kegiatan. Masih ada kegiatan dikasih, ada kegiatan yang kemudian bersifat memang harus dibantu oleh pihak Basnas, itu yang dibantu. How to create ya innovative program based on the zakah aset atau result of zakat itu belum. Hasil-hasil zakat itu sedemikian rupa dikreasikan ya, diinovasikan dalam program-program yang memberdayakan, yang lebih berkesinambungan di dalam bahas model-model pengembangan usaha baik secara mikro ataupun kemudian usaha-usaha dari UMKM ya, ada pendampingan, lalu pendamping itu juga lalu diberikan salary bisaroh yang memadai dari pihak Basnas itu, karena itu ribet dan biasanya yang menduduki di Basnas tidak mau ribet ya, karena tadi yang banyak ngelola adalah mantan-mantan pensiunan PNS. Jadi ASN aja biasanya kalau dibandingkan dengan yang lain biasanya lebih kreatif yang lain. Kelas itu lebih kreatif Mbak Alia. Kenapa? Karena kalau swasta itu bincangnya begini, swasta orang gerak mati itu. Ya nek negeri orang patek gerak anggar bulan ya biasanya tetap ngurep ya, menjalankan rutinitas lah kira-kira gitu ya, tanpa membandingkan secara lebih dalam. Artinya apa? Peluang-peluang teman-teman sekalian nanti bisa dibagi. Teman-teman yang kemudian berparadigma lebih maju, lebih produktif ya, menyebar ke berbagai las ataupun bas ya, bukan bermaksud menguasai tapi lebih banyak mendarmabaktikan kemampuan, dan otomatis lah insya Allah kesejahteraan itu juga akan menghampiri, biasanya begitu ya. Mobile dan lain sebagainya, kalau pertanyaan tadi menyambung sedikit, mobile phone dan sebagainya, itu sangat positif. Sangat banyak keuntungannya Mbak Alia. Saya kebetulan ada di Las Nasional ya, di Las Nasional, dan juga membantu di Laz ya. Tidak usah saya sebutkan ya, Lazisnu atau Lazismu, podoe ya. Itu dengan kita mengelola IT yang bagus, transparansi dan lain sebagainya, itu lebih mudah diakses oleh para pengelola dan juga musaki. Jadi kalau pagi ini Mas Aziz ya berkirim misalnya zakatnya
Misalnya zakat apa? Ternak sapi ya. Ternak sapi keuntungan sekian ya, Mas Eli ternak wedhus gitu ya. Sekian juta begitu, 10 juta jelang Syawal kan biasanya banyak dikeluarkan karena sambil meraih keberkahan Ramadan gitu. Masing-masing Mas Aji sapi sudah mengeluarkan zakat 15 juta. Mas Eli dari keuntungan 1 tahun jualan wedhus ya, sak pupuknya itu bukan dijual, ditukarkan keletihannya itu dapat 10 juta. Itu langsung bisa diakses. Data itu dibas atau dilas mana tertentu gitu ya. Oh ini. Nanti alokasinya setahun kemudian kita bisa ngecek dana itu kemana saja dengan pemerolehan yang ada oleh lembaga LAS atau Basnas. Itu keuntungannya di situ. Ya, jadi semuanya by digital, transparansinya ada. Kalau teman-teman ada sekarang ini bahkan Bas sendiri sudah punya kalkulator zakat. Ya, sudah ada, tinggal menghitung berapa Mas Ajis punya sapi, berapa Mas Eli punya wedhus, udah wajib zakat atau belum. Ya, misalnya saya punya kontrakan sekian ruang ya di sekian bangunan misalnya, lalu per tahun menghasilkan sekian puluh juta gitu ya, atau ratusan juta, itu bisa dikalkulasi gitu. Karena kos-kosan itu sudah masuk ke ranah bisnis dagang. Modal saya untuk membangun kos-kosan itu misalnya sekian miliar, lalu dikelola per tahunnya menghasilkan sekian miliar, itu yang kemudian diwajibkan zakat. Gitu. Ya, itu kalau kemudian kita bayarkan secara online, buktinya slipnya ada, transaksi e-bankingnya ada, udah malah enak gitu. Saya bisa ungkang-ungkang dari rumah dengan e-banking, zakat saya terpenuhi, nggak perlu ke Basnas, antri, parkir, macet, ya enak tuh. Ya. Tapi untuk terbiasa di handphone dengan e-banking, ngurusin ke e-banking, passwordnya dan lain sebagainya, itu yang awal-awal nggak setiap kita ini apa namanya mau dari ribet, gitu ya. Nah, teman-teman ada di generasi sekarang. Saya agak ini pagi hari ini melihat ada yang menarik karena, dan ini sekaligus ya teman-teman sekalian, melalui TikTok kah, melalui media sosial yang lainnya, Facebook dan lain sebagainya, kita masifkan gerakan untuk mengajak kebaikan. Ya, dengan hanya ketik dan lalu upload, teman-teman bisa mengajak kepada kebaikan macam-macam. Ya. Anak-anak kita ini hari itu sudah pulang dari pesantren. Anak saya pulang dari pesantren, anak-anak sudah mulai juga sekolah liburan dan sebagainya. Every day, every times, ya, on the hand. Apa yang di tangan mereka? Smartphone. Itu kalau TikTok itu terisi oleh yang begini-begini ya Mas Ali ya. Wow, gitu. Ya Mbak Alia itu tugas siapa? Maka tugas kita Mas Ajis, Mas Eli. Ya, karena negeri kita butuh tuh pribadi-pribadi yang menjadi tadi itu, mempengaruhi netizen pada hal yang positif. Nah, saat kita udah puyeng nih dengan tugas kampus ya. Justru stresnya di kampus itu bikin konten-kontennya. Kalau saya bikin konten-konten yang lucu kan bukan eranya saya. Ya, karena era saya sudah lucu-lucunya dulu ya, berantem dan lain sebagainya, itu berantem yang delik-delikan ya, delik no kuburan, orang kecekel lagi gitu. Terus bedil-bedilan pakai Rasulullah dan macamnya. Eranya Mas Ajis, Mas Eli ini bikin konten yang lucu-lucu enggak apa-apa gitu. Awalnya ya wagu, semua tanya lah pada semua aktivis medsos itu. Mesti awal-awal bikin konten-konten itu ya lucu-lucu, lugu, barang wis agak terkenal gitu ya. Kok lucu ya? Dulu konten saya ya. Itu. Ya tapi begitu. Nanti baru mulai beralih. Ini di dalam kerangka juga mengelola kita untuk memengaruhi itu. Misalnya contoh Mas Eli bikin, yuk daripada ngelamun, hitung-hitung, udah zakat belum ya? Itu. Daripada jajan itu Mas Ajis ya ngabuburit di jalanan terlalu, yuk kita sisihkan kelunting untuk wakaf ya, walaupun hanya misalnya gitu ya, 50.000 sebulan, lumayan loh sobat, lumayan loh sob. Gitu kan, gimana bro sudah berzakat, gimana bro sudah, dan seterusnya gitu di TikTok kah dan sebagainya. Dan itu termasuk tugas saya untuk memotivasi teman-teman gitu. Begitu mudahnya mengklik untuk memotivasi, tapi seringkali kemudian kita lebih sibuk,
untuk mengeklik menonton, menjadi penonton dan tidak menjadi influencer yang lebih produktif walaupun tidak harus berorientasi kepada material money semata ya. Money, material itu adalah dampak keberkahan nanti. Kalau kita ada niatan baik ya, insya Allah biasanya ada jalan-jalan kemudahan. Ya, terus siapa tahu nanti jodohnya Mas Eli itu nyantolnya dari TikTok-an yang positif tadi ya. Nanti katanya kok wong lucu ya, wong kok api, terus nyantol dihubungin. Nah itu bisa itu keberkahan itu dari macam-macam. Apalagi seperti Mas Aziz ya kan. Ya, ini di pesantren atau di mana Mas Aziz? Rumah, Ustaz. Rumah ya. Itu fotonya siapa di atas tuh? Oh, guru saya, Ustaz. Oh iya gitu. Gurunya kan seneng ya. Wah, api aja sih bikin kontennya lucu-lucu Rano aku cara apa? Ya itu ya. Saya kira ini kalau ada 441 gitu ya. Nanti kalau ada nggak apa-apa di masa ini yang punya konten-konten kirimkan ya untuk menjadi nilai tambah kata Mbak Alia terus ya. Nah, nanti kirimkan ke saya, nanti saya kasih jadi tidak normatif juga saya ngasih nilainya. Apalagi yang UTS-nya ketinggalan, UAS-nya kok resumenya sidik dan lain sebagainya, nggak apa-apa bikin konten yang inspiratif gitu, nanti kirim ke WA saya, yang Ustadz ini saya tambahkan ini ya, nanti insya Allah lah. Gitu. Apalagi di YouTube-nya teman-teman bikin konten-konten yang bagus, itu juga insya Allah itu menjadi. Artinya kita melihat bahwa motivasi untuk masyarakat baik untuk zakat, untuk wakaf itu kan abadi. Dan itu kebaikan ya, karena saya tidak bisa kemudian juga mengevaluasi seberapa kemudian teman-teman memahami betul dan lalu seberapa kemudian juga mengamalkan dari apa yang sudah kita pahami bersama, khususnya di dalam konteks keilmuan kita di zakat dan wakaf ya di Indonesia. Saya kira itu teman-teman sekalian, tak bijak nanti melampaui, silakan yang mau ngopi-ngopi, mau ngejus-ngejus ya, nunggu sampai maghrib. Yang mau nunggu di jam yang selanjutnya ya sambil merebahkan enggak apa-apa, tapi jangan lupa beralih Zoom dulu ya. Nanti kalau sudah beralih Zoom kan enak. Tinggal ketiduran kan ya. Alasannya enak itu. Tadi saya sudah stand up, sudah standing Ustaz, tapi kelamaan nunggu kok malah ini gitu ya. Non Sarmantar ke bawah itu. Terima kasih Mas Bagus ya, Mbak Sukna and everybody who on ya di kamera. I appreciate dan termasuk teman-teman yang penting bisa join di kelas ini ya, menyimak dan insya Allah seberapapun Allah kasihkan nanti keberkahannya, mampu mengamalkan dan menjadi aktivis ya, wakif ya, menjadi aktivis muzaki dan seterusnya. Dan itu indah karena hidup kita tidak hanya mikirin diri kita sendiri, tapi kita tetap berusaha untuk mendistribusikan, memikirkan orang-orang sekitar. Dan Allah menjanjikan melalui Rasulnya, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah membantu mengurusi urusan kita, kesejahteraan kebahagiaan kita, selamat juga insya Allah kita berkenan membantu sesama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih ya Mbak Alia dan teman-teman ya. Ustaz. Nah, udah mulai menguap tuh ya. Oke, daripada nanti makin kelihatan, saya off-kan ya. Selamat menjalankan ibadah selanjutnya. Assalamualaikum ya saya. Off.